Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Ibadi, NIM PPG 254 12253. Saya adalah mahasiswa peserta PPG Kemenang Daljab Transformasi Plus 2 tahun 2005 dari Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran dengan mata pelajaran sosiologi di Madrasah Aliyah Darus Siddiqi Nahdlatul Ulama Betapau, Desa Mekarta 1, Kecamatan Batu Kilang, Lombok Tengah. Selanjutnya mari kita simak video selengkapnya. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Siapa? Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Namun sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu. Saya akan absen. Yang pertama Ahmad Bustami, Ahmad Iman Azmi, Zulkifli Hanek Anjani. Baik, anak sekalian, kita akan masuk kepada materi di mana pada saat sekarang ini akan kita masuk kepada pembahasan materi tentang pembentukan kelompok sosial. Ya. Pembahasan kita kali ini terkait dengan materi pembentukan Kelompok sosial. Di sini pada materi ini, apa tujuan kita mempelajari tentang kelompok sosial? Pertama, bagaimana menjelaskan tentang pengertian kelompok Sosial. Yang kedua, kita mampu atau bisa mengidentifikasi fakta atau faktor terbentuknya kelompok Sosial. Yang selanjutnya, kita mampu untuk mengklasifikasi jenis-jenis kelompok Sosial. Selanjutnya, kita menganalisis kasus terbentuknya kelompok sosial. Yang terakhir di sini nanti menyajikan hasil diskusi dan presentasi. Oke, kita mulai ya. Pertama adalah bagaimana kaitannya tentang fenomena sosial atau pemicu PBN istilahnya ya, fenomena sosial di masyarakat. Terdapat berbagai kelompok. Di tengah masyarakat terdapat berbagai kelompok. Yang pertama di sini di lingkungan sekolah ada namanya OSIS. Apa? OSIS. Nah, di sini juga ada Karang Taruna. Karang Taruna ini ada di desa. Ada di desa, ada di kabupaten juga, ada juga di pusat Karang Taruna ini. Yang selanjutnya adalah salah satu bentuk di masyarakat, fenomena dari kelompok sosial itu. Ada komunitas hobi daring. Ada juga kelompok belajar, ada juga geng motor. Mungkin yang geng motor ya. Tapi di sini akan timbul pertanyaan dari sekalian. Dari apa yang saya
akan timbul pertanyaan, mengapa kelompok ini terbentuk dan apa dampaknya? Mengapa kelompok ini bisa terbentuk dan apa dampaknya? Sebelum kita ke sana, kita harus memahami dulu apa definisi dan ciri-ciri kelompok sosial. Oke. Bisa dilihat di slide. Ya. Definisi dan ciri-ciri kelompok sosial. Di sini sudah bisa kita lihat bahwa kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Bagaimana ciri-cirinya? Pertama, interaksi sosial. Ada kesadaran sebagai bagian dari kelompok. Ada kepentingan atau tujuan bersama dan norma yang mengatur. Nah, itu adalah definisi dan ciri-ciri kelompok sosial. Selanjutnya, faktor pembentuk kelompok sosial. Faktor pembentuk kelompok sosial. Nah, di sini di slide ini bisa diperhatikan. Pertama adalah kesamaan keturunan, ya. Kedua, kesamaan daerah asal. Ketiga, kesamaan kepentingan. Keempat, faktor lingkungan sekitar. Kelima, dorongan emosional dan solidaritas. Bisa dilihat di sini. Ada faktor pembentuk kelompok sosial, ada jenis-jenis kelompok sosial. Di sana ada kepentingan, ada asal usul, ya, ada kepentingan, ada lingkungan. Nah, di sini jenis-jenisnya banyak sekali. Ada primer, ada sekunder, ada kelompok sosial formal dan informal, ya, ada in-group dan ada out-group, dan juga ada paguyuban, ada patembayan namanya, dan juga ada kelompok sosial lainnya. Tapi lihat di slide seperti ini. Oke, selanjutnya, ya, jenis kelompok sosial, ya, in-group, ya. In-group ini kelompok tempat individu merasa memiliki. Ini in-group, ya. Yang kedua ada namanya out-group, kelompok yang dianggap lawan atau berbeda dengan kelompok lain. Yang ketiga ada namanya paguyuban. Paguyuban ini demonstrate, ya, berdasarkan ikatan batin atau keluarga atau desa. Nah, itu ada hubungan kekerabatan, ya. Yang selanjutnya patembayan. Patembayan ini, ya, atau start ini ikatan lahiriah, ya, atau rasional. Biasanya ada dalam perusahaan, ada dalam organisasi politik seperti partai politik, ya, atau ada LSM dan sebagainya. Nah, ini jenis-jenis kelompok sosial. Oke, baik, selanjutnya, anak sekalian, di sini, nah, ada studi kasus, ya. Contoh di sini ada OSIS, ada Karang Taruna, ada komunitas online, ada geng motor. Nah, sekarang untuk memahami lebih jauh tentang konsep kelompok sosial, kita akan diskusikan, Anda akan diskusikan, yaitu faktor pembentuk kelompok tersebut yang diangkat. Jenis kelompok, manfaat positif dan dampak negatif. Karena dalam pembentukan kelompok itu pasti memiliki dampak positif, pasti juga memiliki dampak negatif. Mana itu? Baik. Nah, di sini Anda akan merefleksikan, tuliskan pengalaman Anda dalam kelompok sosial. Apa peran Anda di dalamnya? Kalau ada yang pernah ikut masuk dalam
kelompok sosial misalnya OSIS tadi, apa peranannya Anda di dalam kelompok sosial tersebut? Yang kedua, apa manfaat yang Anda rasakan setelah bergabung dengan kelompok sosial tersebut? Yang ketiga, nilai sosial apa yang Anda bisa atau dapat dipetik? Ya, baik. Ya. Baik. Selanjutnya di sini akan kita buat kuis interaktif ya. Kuis interaktif di mana pertama kelompok belajar termasuk jenis kelompok apa? Jadi kita terus yang kedua faktor utama terbentuknya OSIS ya. Yang ketiga bedakan in group dan out group. Yang keempat apa contoh kelompok primer dan apa contoh kelompok sekunder. Ini kita akan bahas selanjutnya. Baik, sekarang seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita akan membentuk atau membuat kelompok. Di mana di sini akan kita buat menjadi 4 kelompok, ya. Tapi sebelumnya, ya, sebelum kita masuk kepada kelompok itu, ya, dari apa yang saya sampaikan dalam slide, mungkin bisa dipahami apa yang dimaksud dengan kelompok sosial. Mengapa kelompok sosial itu terbentuk? Ya, kenapa kelompok sosial terbentuk dan apa dampak negatif? Ya, tadi yang set yang tadi, nah ini, ya, tuliskan ya, pengalaman Anda dalam kelompok sosial. Apa peran Anda? Apa manfaat yang dirasakan? Dan nilai sosial apa yang Anda dapat petik? Kesimpulan dari sana. Nah sekarang untuk lebih memahami, maka saya akan membuat beberapa kelompok. Baik, sudah? Oke, mana kelompok satu tadi? Ini saya akan bagikan kelompok satu. Nah, ini didiskusikan ya, definisi kelompok sosial ya. Bisa dipahami ya, didiskusikan. Kelompok dua, ya. Intinya dalam kerja kelompok Anda harus bekerja sama. Makanya dikatakan kelompok sosial. Tidak boleh sendiri. Nanti siapa yang menulis, yang lain bisa memberikan masukan terkait dengan apa kesimpulan jawaban dari materi. Silakan bisa dimulai. Perhatikan video terkait dengan kelompok sosial. Ya. Ini ya. Tolong diamati dulu video ini. Ya. Semuanya perhatikan. Oke. Hai, ini Sakila. Saya cukup baik untuk diri kalian. Aku rasa di usia yang masih muda ini, di situ juga kehidupanku terlanjur yang dijalankan dengan baik. Mungkin aku sangat terbuai dengan ucapannya yang seperti bunga pada awalnya. Silakan. Kalau ini kemana berani doang.
dilihat. Tadi video yang tadi ini juga termasuk bisa merefleksikan bagaimana kelompok sosial di dalam keluarga. Apa dampak negatif ketika tadi bahwa antara remaja-remaji, antara anak masih di sekolah sudah berpikir ke arah yang lebih serius. Nanti kita bisa memetik pelajaran di sana. Tapi sekarang tadi video sudah terlewati. Kita kembali ke tugas yang saya bagikan tadi, masing-masing kelompok untuk mengkaji, menganalisa, ya, terkait dengan pertanyaan dari yang saya sampaikan tadi. Silakan dimulai. Ya. Baik. Sudah semua mengerjakan? Sudah. Dari tugas yang sudah dibagikan tadi, sekarang masing-masing kelompok menunjuk perwakilannya untuk mempresentasikan maju ke depan 2 orang. Ya. Oke, silakan kelompok 1 maju. Siapa? Oke. Sudah saya. Yang lain silakan dengarkan presentasi dari kelompok 1. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurut para ahli, kelompok sosial bukan sekedar kumpulan individu. Oke. Sudah dengar ya? Ini presentasi dari kelompok 1. Nanti setelah itu akan ada imbal balik ya. Tapi kira-kira bisa dipahami dari apa yang disampaikan tadi? Bisa? Ya. Ya. Atau ada pertanyaan atau sifatnya respon balik terkait dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Sebentar kan? Bisa dipahami ya? Ya. Silakan kelompok 1 bisa duduk kembali ke tempatnya. Ya, silakan. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Selanjutnya, ya, kelompok kedua. Ya, kelompok 2, silakan maju perwakilannya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2. Beberapa ciri kelompok sosial sangat relevan dengan kehidupan. Aturan untuk saling menghargai pendapat. Ya, sudah. Bagaimana tanggapan kelompok yang lain? Bisa dipahami? Bisa. Pertanyaan? Tidak. Nanti bisa ditukar ya pertanyaannya, jawabannya, supaya semua sama-sama mengerti dari masing-masing kasus pertanyaannya di masing-masing kelompok. Silakan duduk kelompok 2. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Silakan maju. Perwakilannya kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan
Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok terakhir, kelompok 4 untuk maju perwakilannya. Nah, tapi suaranya agak besar ya. Dan tolong lebih serius. Oke. Menyampaikan yang lain dengarkan ya. Yang lain tolong dengarkan, yang lain dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang solusi agar kelompok sosial inklusif dan bermanfaat. Untuk memastikan kelompok sosial di sekolah bersifat inklusif dan bermanfaat, pemimpin yang mampu mengelola. Dinamika kelompok secara positif memfasilitasi diskusi yang sehat dan mencegah konflik. Dengan demikian, kelompok sosial dapat menjadi ruang yang aman dan produktif bagi setiap siswa. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa presentasi dari apa yang disampaikan oleh kelompok tadi ya. Beberapa hal kaitannya tentang kelompok sosial ya, di mana dari masing-masing kelompok sosial itu ya, memiliki ciri-ciri ya, dan memiliki ruang lingkup yang berbeda. Contoh misalkan kelompok sosial yang sifatnya in-group atau out-group itu cenderung itu antara kelompok sosial misalnya SMA dengan SMK. Ini in-group, out-group. Atau kelompok sosial lainnya misalkan contohnya kelompok Karang Taruna. Ini luar bisa dilihat lagi ya. Bagaimana ciri-ciri fenomena sosial, ada OSIS Karang Taruna, ada komunitas hobi daring, ya, ada kelompok belajar, ada geng motor, ya. Terus selanjutnya di sini kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki kesadaran bersama akan ya keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok sosial ini pada sekalian tujuannya menjalin hubungan timbal balik atau interaksi atau silaturahmi. Tidak mungkin kelompok sosial terbentuk kalau tidak ada komunikasi atau interaksi. Mungkin. Maka itu yang perlu ya. Makanya di sini pertama adalah interaksi sosial, itu cirinya. Yang kedua kesadaran sebagai bagian dari kelompok. Ya, kita sadar ketika menjadi kelompok. Ya. Misalnya siswa madrasah aliyah ini namanya in group. Ya, maka Anda sadar ada out group. Siapa itu? Orang yang di luar siswa madrasah aliyah. Itu namanya out group. Anda merasa oh saya ini siswa madrasah aliyah. Yang selanjutnya ada kepentingan atau tujuan bersama. Jelas, Anda membentuk kelompok sosial ada tujuan bersama yang ingin dicapai. Mungkin tadi bagaimana Anda mampu dari sisi pendidikan, meningkatkan ilmu pengetahuan, meningkatkan bagaimana pengalaman dan pemahaman tentang organisasi OSIS dan sebagainya. Itu ada tujuan atau kepentingan bersama. Yang selanjutnya norma yang mengatur. Setiap kelompok sosial itu ada norma yang mengatur. Ada aturan mainnya. Siapa? Kelompok sosial tersebut berjalan sesuai dengan rel dan norma yang berlaku. Sehingga tidak boleh kelompok sosial itu melenceng dari aturan atau norma yang berlaku. Mungkin ya ini tadi. Terus ini faktor pembentuk ya. Seperti yang saya sampaikan, ada kesamaan keturunan. Kesamaan keturunan itu misalnya sama-sama keturunan orang Sasak, maka akan bentuk juga kelompok sosial Sasak.
Ya, makanya ada namanya Laskar Sasa, Laskaran NTB, itu orang dari Sasa, orang dari NTB seperti itu, sama-sama keturunan. Atau kesamaan dari asal ya tadi. Ya, ada kelompok masyarakat Bima misalnya. Ada kelompok mahasiswa Lombok, ya, ada kelompok mahasiswa NTB misalnya. Itu salah satu ya kesamaan daerah sehingga bisa membentuk kelompok sosial. Yang selanjutnya kesamaan kepentingan tujuan. Ya, apa tujuannya sehingga apa kepentingan sehingga kelompok sosial terbentuk. Yaitu faktor lingkungan sekitar. Mana contohnya faktor lingkungan sekitar? Ada yang bisa memberikan contoh? Saya contohkan nelayan. Nelayan itu di pesisir pantai, ya, bisa dia membuat komunitas kelompok nelayan. Siapa kelompoknya? Anggotanya adalah para nelayan. Apa tujuannya? Bagaimana nelayan ini menjalin kerjasama supaya nelayan ini saling bisa membantu. Dalam hal apa? Banyak. Bisa membantu misalkan sharing dana, membantu bikin mencari bantuan-bantuan pemerintah dan lain sebagainya. Atau kerjasama dalam membuat kapal, perahu dan sebagainya. Ya seperti itu. Yang selanjutnya di sini dorongan emosional dan solidaritas. Berbicara emosional, bagaimana hubungan kelompok sosial itu? Ada hubungan batin, ada hubungan rasa saling menyayangi, memiliki, ya, saling membutuhkan. Itu hubungan emosional. Sedangkan solidaritas ini kaitannya dengan kesetiakawanan, saling kompak, utuh, bersatu. Kita punya keinginan untuk selalu saling membantu, kompak. Ya, selalu solidaritas itu. Namanya solidaritas ini berasal dari kata solid. Solid itu artinya kuat, kokoh. Makanya solidaritas itu punya hubungan yang erat, kuat, kokoh. Nah, itu seperti itu ya. Baik, ya. Nah, itu faktor pembentuk ya. Selanjutnya jenis kelompok ya, ada primer, hubungan akrab, personal, keluarga, sahabat. Ini primer, ya. Primer ini misalnya Anda, orang tua, kakak, saudara itu primer. Ada sekunder, yaitu formal, informal, ya. Ya, seperti tadi ada OSIS, ada organisasi kerja dan sebagainya. Yang formal ada aturan resmi, yaitu sekolah pemerintah. Ini nggak kelompok sosial namanya, tapi punya aturan resmi dari pemerintah. Ada informal tanpa aturan resmi, tadi geng motor atau hobi yang lain. Geng motor itu tidak ada aturan resmi. Nah, itu. Tidak ada aturan di pemerintah, misalnya geng motor harus begini dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya di sini jenis sudah, contoh sudah ya, ada Karang Taruna. Ya, terus pengalaman. Ya, di sini terakhir ya. Pengalaman Anda dalam kelompok sosial. Ya. Bagaimana pengalaman? Apa peran Anda di dalamnya? Ini contoh. Apa peran Anda dalam kelompok sosial? Bisa Yosef. Apa peran Anda? Wakil bendahara. Ini wakil bendahara. Yang lain? Wakil sekretaris. Ada wakil sekretaris. Nah, ini ada pengalaman. Ini ketua apa? Oh, ada juga pengalaman ketua luar biasa ya. Bos Tommy ini ketua OSIS luar biasa ya perannya. Oke, setelah Anda punya peran, apa yang Anda rasakan? Coba jadi wakil ketua. Apa yang Anda rasakan? Kira-kira yang dirasakan jadi wakil ketua. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Oke, bertanggung jawab dan dapat dipercaya sesuai dengan ini pernah juga ikuti organisasi pramuka seperti itu. Oke. Yang tadi yang apa tadi tugasnya? Wakil sekretaris. Wakil sekretaris. Apa pengalaman? Apa yang Anda rasakan? Pengalaman saya bisa Apa? Yang dirasakan, yang pernah dirasakan. Apa? Misalnya menulis kunjungan apa? bertanggung jawab untuk suatu acara. Misalnya membuat proposal, surat menyurat, Ya. dan lain sebagainya. Oke, mantap. Silakan ketua. Ketua nggak punya pengalaman itu.
dirasakan ketika mengikuti usus? Apa pengalaman? Mungkin apa? Coba. Oh, pengalaman bisa dirasakan adalah dia bisa mampu mengatur sistem kerja anggota OSIS. Siapa tugas ini, siapa tugas menjadi bikin surat, siapa tugas mengatur keuangan, siapa tugas untuk menertibkan siswa dan sebagainya. Oke, mantap. Ya, itu. Nah, mantap sekali ya. Nah, terakhir ya, dari apa yang sudah kita pelajari, kita analisa, kita pelajari bersama dari materi yang tadi terkait dengan kelompok sosial, maka saya akan tutup ya proses belajar mengajar pada siang hari ini, yaitu pembahasan tentang kelompok sosial. Saya akan tutup, kita akan tutup bersama dengan sama-sama membaca doa selawat hikmah dipimpin oleh Habib. Silakan. Kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita melakukan membaca selawat hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa allimni wa dzurriyyati wa ashabi al-kitab wal hikmah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Baik, sekian dan demikian kita sudah menutup dengan doa tadi. Semoga apa yang kita laksanakan, yang kita kerjakan dari tadi sampai penutupan doa, ya kita mendapat kesimpulan bahwa kita juga bisa memetik manfaat dari yang sudah disampaikan. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Ya, saya akan mengakhiri materi ini dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.